Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilmi Ahmad Fauzan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, NPM 18 12 01 12 94. Di video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan sedikit terkait kesimpulan yang saya ambil dari mata kuliah perempuan, anak, dan kesetaraan gender yang sudah dijalani dari awal semester 6 di bulan Januari, dan akan berakhir di bulan Juli ini sekaligus menutup pembelajaran pada semester 6. Video ini juga sekaligus terkait pengambilan nilai akhir UAS mata kuliah perempuan, anak, dan kesetaraan gender. Sebelum kita membahas terkait kesimpulan lebih lanjut, apa saja materi yang saya dapatkan selama 15 kali pertemuan dalam mata kuliah perempuan, anak, dan kesetaraan gender, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal secara umum apa itu materi PA, K, dan G, biasa kami menyebut itu, atau perempuan, anak, dan kesetaraan gender, PA dan KG. Dalam materi kuliah ini, saya sedikit dijelaskan, saya banyak mendapatkan pembelajaran yang mungkin masih menjadi budaya yang mengakar di masyarakat Indonesia, terutama terkait hak-hak perempuan. Banyak sekali kita temukan hak-hak perempuan yang ternyata itu sangat tidak dihormati di lingkungan masyarakat kita, dan yang pasti tentunya juga merugikan banyak kalangan perempuan dalam beraktivitas sosial dan bermasyarakat. Banyak sekali perempuan yang masih dianggap sebelah mata, dianggap lemah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga banyak pula hak-hak yang didapatkan oleh laki-laki itu tidak didapatkan oleh perempuan karena anggapan masyarakat tadi. Hak-hak inilah yang kami coba pelajari dalam mata kuliah perempuan, anak, dan kesetaraan gender. Selain itu juga di sini dijelaskan tentang materi tentang anak, hak-hak anak, yang juga sebenarnya banyak sekali hak-hak anak yang harusnya menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan juga tentunya keluarga dan orang tua. Selain itu juga di mata kuliah perempuan, anak, dan kesetaraan gender juga menjelaskan tentang kesetaraan gender itu sendiri. Hal yang sebenarnya selalu menjadi pembahasan menarik di setiap dunia maya maupun dunia nyata. Seperti ketika saya beraktivitas di sosial media, Instagram, Twitter, atau yang lainnya, isu-isu terkait kesetaraan gender itu selalu booming. Maka di mata kuliah kesetaraan gender coba dijelaskan apa itu kesetaraan gender, karena banyak juga masyarakat kita yang menganggap bahwa kesetaraan gender adalah isu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran yang tentunya ditanamkan oleh para leluhur kita yang sudah sejak lama berada di Indonesia, dan yang pastinya ajaran-ajaran yang sudah ditanamkan pada mayoritas umat Indonesia yang beragama Islam gitu. Nah, kesetaraan gender dianggap bertentangan dengan hal itu, padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal yang diperjuangkan oleh para aktivis kesetaraan gender yang sebenarnya itu baik gitu. Nah, di kesetaraan gender di mata kuliah perempuan, anak, dan kesetaraan gender yang sudah dilaksanakan kurang lebih selama
15 kali pertemuan, tadi sudah saya katakan bahwa banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Dari 15 kali pertemuan itu, saya sendiri mendapatkan materi-materi tentang hak anak, konsep gender, konvensi hak-hak anak, hak perempuan, gender dan transgender, gender dalam HAM, kemudian pembangunan, strategi pembangunan nasional yang melibatkan salah satunya adalah kesetaraan gender sebagai pelibatan wanita dalam setiap pembangunan sekaligus pengambilan keputusan, kemudian masuk ke dalam 5 SDGs atau Sustainable Development Goals yang juga menyangkut salah satunya poin kesetaraan gender. Di materi pertama, saya sendiri yang saya ingat adalah di situ dijelaskan terkait hak-hak perempuan. Seperti yang termaktub dalam instrumen hak asasi internasional terkait hak-hak perempuan, yaitu yang pertama ada hak-hak sipil dan politik perempuan. Hak sipil yang mencantumkan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik antara lainnya, seperti hak hidup, hak bebas dari perbudakan dan perdagangan, hak atas kebebasan keamanan pribadi, hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun, hak atas kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal, hak mendapatkan kedudukan yang sama di depan hukum, hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum, hak tidak dicampuri masalah pribadinya, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk berserikat, bergabung dengan serikat pekerja, hak dalam perkawinan, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak mendapatkan perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum. Nah, hak-hak ini sebenarnya menjadi hak-hak umum yang seharusnya didapatkan oleh seluruh umat manusia. Namun, lagi-lagi saya katakan, banyak hak ini ternyata yang dikecualikan kepada perempuan karena anggapan-anggapan yang beredar di masyarakat. Maka dibuatlah konvensi khusus konvensi internasional yang menuliskan terkait secara eksplisit terkait hak-hak perempuan tadi. Kemudian ada juga terkait konsep gender. Gender sendiri yang saya dapatkan dari materi konsep gender itu, coba saya simpulkan, gender itu pembedaan jenis kelamin gitu, namun bukan secara biologis gitu, tapi dari kodrat Tuhannya. Perbedaan jenis kelamin itu seperti misal perempuan itu melahirkan, menyusui dan segala macamnya, tapi laki-laki itu apa kodratnya gitu. Nah, tapi banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa pembedaan ini itu masih didasarkan pembedaan biologis, seperti misal perempuan adalah kodratnya untuk berada di dapur, kasur, dan ya di dapur dan di kasur gitu. Jadi seolah-olah urusan dapur itu bukan urusan laki-laki. Nah, itu yang coba dibahas dalam kesetaraan gender agar tidak ada lagi pembedaan-pembedaan gitu, dimana perempuan harus menjadi ibu rumah tangga, tidak boleh bekerja dan segala macamnya, tidak boleh untuk mencari nafkah gitu. Pun dengan laki-laki gitu, laki-laki misal harus kuat, tidak boleh menangis. Nah, hal-hal ini yang dibedakan dan coba diperjuangkan dalam kesetaraan gender agar semua masyarakat manusia gitu, tidak hanya perempuan gitu ya, mendapatkan hak-hak yang sama gitu. Tapi memang yang disemakan adalah perempuan, karena banyak sekali perempuan yang masih disepelekan di masyarakat gitu. Kemudian ada juga terkait konvensi hak-hak anak, gender dan transgender. Salah satunya target dari pengarustamaan gender atau upaya pembangunan nasional. Satunya adalah mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, akhiri kesenjangan ekonomi, akhiri ketertinggalan perempuan dalam politik. Nah, selanjutnya
Itu tadi secara singkat ya, perempuan, anak, dan kesetaraan gender. Namun ada satu materi yang saya rasa menarik untuk dibahas secara lebih lanjut dalam menurut saya sendiri gitu. Dalam pandangan saya sendiri ada satu materi yang saya rasa itu menarik untuk dibahas lebih lanjut gitu, terkait peran kesetaraan gender ini apakah sudah sejalan dengan pemikiran-pemikiran Islam yang beredar di masyarakat Indonesia yang pasti mayoritasnya adalah umat Islam gitu. Karena jika dilihat banyak ternyata kesetaraan gender yang dianggap masyarakat itu masih menyimpang dengan ajaran Islam gitu. Padahal Islam sendiri juga mengajarkan tentang pengistimewaan perempuan gitu. Nah, seperti banyak juga pun aktivis-aktivis feminis dan aktivis-aktivis pejuang kesetaraan gender yang dia seolah-olah menyalahkan agama Islam gitu, yang membatasi perempuan gitu, terutama dalam hal pakaian dan segala macamnya. Itu mungkin itu yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.